Shalom, salve. Di sini saya akan berbagi ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 1 Tesalonika 4. Kita akan membacanya mulai dari ayat 13. Ayat ini memberikan kekuatan kepada saya dikarenakan ayah saya sudah mendahului saya menghadap kepada Sang Empunya kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Memang di gereja kita Katolik biasanya ada masa-masa yang dikhususkan, yaitu maksudnya tentang perayaan misa ekaristi yang dikhususkan untuk dong bilang itu misa arwah. Tetapi karena saya percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus itu adalah suatu kepastian, mungkin saya tidak pernah mengirimkan doa-doa buat ayah saya, karena saya yakin dan percaya bahwa ayah saya sudah ada bersama Bapa di surga, yaitu rohnya. Roh itu kan Allah yang empunya, tapi jiwanya, tubuhnya itu masih ada di kuburan, yaitu di 2x1, yaitu di tanah hitam, di tempat pemakaman ya teman-teman. Tapi jiwanya, nah itu juga pun mungkin sudah mendapatkan kepastian kan, karena sudah ada di dalam Tuhan Yesus, karena saya dikuatkan dari ayat ini. Bunyinya seperti ini: selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, jadi di sini saya mempunyai pengharapan. Jadi bagi orang-orang, misalnya kalau orang-orang yang tidak tahu dan yang nggak mempunyai pengharapan, pasti kan was-was, pikiran, aduh, ayahku ditaruh di mana ya, di surga atau di neraka ya. Kalau di Katolik kan ada api penyucian ya. Tapi itu tadi, karena walaupun saya Katolik, saya belum srek tentang api penyucian, dikarenakan bahwa Allah itu sifatnya tidak abu-abu. Allah itu sifatnya kekal. Ya, tidak. Nah, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudaraku bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu dengan Tuhan Yesus kan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, jadi dari ayat ini saya diberi kekuatan dan penghiburan. Jadi kenapa saya tidak pernah mengirim doa-doa saya seperti orang-orang yang kebanyakan yang lainnya. Kalau di misa arwah biasa selalu menitipkan doa untuk ayahnya, untuk ibunya yang sudah meninggal. Tapi saya tidak, karena saya membaca ayat firman Tuhan ini, dan disinilah saya diberi kekuatan bahwa kalau ayah saya meninggal di dalam Kristus, di dalam percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah dia akan dikumpulkan dengan Allah, akan mengumpulkan dengan Dia. Dia siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di surga. Jadi di sini dibilang ayatnya yang terakhir tadi, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi saya nggak perlu bersedih lagi. Pasti saya yakin dan percaya, karena ayah saya hidupnya benar dan hidupnya juga rajin berdoa, dan pasti akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ayat kitab suci ini di 1 Tesalonika 4 13 sampai 18 memberikan kekuatan kepada saya dan penghiburan kepada saya. Jadi saya tidak akan hilang pengharapan saya. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, God bless you.